Oke, tadi masih ada dua calon yang belum menyampaikan pendapatnya. Saya berikan kesempatan, kalau boleh jangan terlalu panjang. Saya mulai dengan Bung Ciko dulu deh. Bung Ciko silakan. Kalau janji-janji mau memberikan sesuatu nanti setelah menang susah karena terbatas dan lain sebagainya. Nah, gimana solusinya? Jadi memang menarik terkait dengan kota Jakarta ya. Kalau kita bicara soal APBD memang kelihatannya mentereng 80 sekian triliun. Dan memang artinya ini kan selalu karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi kita lupa bahwa Jakarta ini udah keburu besar, keburu maju sehingga cost-nya juga artinya lebih tinggi. Dan 85 triliun itu sesungguhnya dikit. Kalau kita bicara soal visi misi digabung teman-teman bapak-bapak yang ada di kanan saya ini semua dan visi misi kita, saya rasanya 85 triliun itu nggak cukup. Makanya di paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul, khususnya ini adalah pemikirannya Mas Pram, ada dua hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD. Yang pertama, kita bicara soal pajak misalnya. PPh selama ini ada 70% yang masuk ke negara itu adalah PPh-nya orang-orang dan institusi yang NPWP-nya NPWP DKI. Tetapi kembalinya ke DKI sebagai pendapatan itu bagi hasilnya hanya 5%. Mas Pram berkomitmen untuk kemudian ketika terpilih nanti untuk melobi pemerintah pusat. Dan untuk meminta bagaimana caranya supaya kita bisa dapat 20% bagi hasilnya. Dan itu rasa-rasanya fair. Bukan sesuatu yang muluk-muluk. Tetapi kembali lagi hal-hal seperti ini kan hanya bisa dilakukan oleh sosok-sosok yang paham, sosok-sosok yang mempunyai jaringan, sosok-sosok yang mempunyai kedekatan khusus dengan birokrasi dan juga mengetahui betul sistem-sistemnya. Dan Mas Pram itu tentunya orang yang kita anggap paling pas untuk bisa melakukan negosiasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal visi misi, mohon maaf Pak Agus, kita juga harus bicara tentang sosok siapa, who's bringing the message gitu, siapa yang membawa pesan ini. Kalau enggak kan visi misi yang bagus bisa juga Aiman aja yang maju kalau gitu. Kalau cuma adu visi misi doang, artinya sosok itu juga harus kita lihat dan kita meyakini Mas Pram bisa. Itu yang pertama. Sebelum saya lupa ya, ada yang lagi yang kedua. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan silpa anggaran yang sekian triliun, ambil aja 2,5 triliun atau sampai 3 triliun dalam setiap tahunnya untuk dimasukkan kepada dalam Jakarta Funding yang kemudian bisa diinvestasikan tempat lain dan hasilnya juga akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta tadi untuk bagaimana bisa merealisasikan visi misi yang telah dituangkan di karena banyak silpa DKI banyak ya. Banyak. Tapi gini Aiman, jadi maksud saya kan oke bisa diambil, tapi harus ingat bahwa peraturan dan nanti kebijakan ikut peraturannya harus dilihat juga. Betul. Karena kalau dilihat jadi mandek. Betul. Ya kan, ini dari 3 ini kan ada yang sudah direstui presiden, ada yang belum. Nah ini masuk juga loh ini. Harus hati-hati juga gitu. Kan sebetulnya presiden tidak boleh lah. Maksudnya direstui gimana maksudnya? Ya ada yang foto bersama mendorong supaya pilihlah ini gitu. Itu Jawa kan? Tengah. Jawa Tengah. Tapi kan ada juga. DKI ada juga? Ya ada, tidak langsung, belum Mana langsung. fotonya mana? Biar kayak tadi kan tadi. Ada nggak? Oh tadi fotonya ditunjukin tadi. Siapa? Maksud Ke saya Pasus. gini, kalau itu supaya enak jalannya, janjinya jalan, tidak kepentok-pentok dengan peraturan dan sehingga kebijakannya bisa jalan. Itu saja. Betul. Mumpung masih karena sekarang di DPR. Nah, kalau saya tanya balik ke Mas Agus, yang nggak realistis kira-kira menurut Mas Agus yang mana nih? Yang akan memberikan apa dari ketiga calon? Tadi ini? kan janji, yang saya ingat itu kan Petranya Ahok mau dipakai lagi. Betul. Pasti. Terus banjir, itu kan nggak sedikit. Betul. Kami Ya sepakat. kan? Dan itu yang saya wanti-wanti supaya itu betul-betul ada. Oke. Kalau internet bisa misalnya? jalan. Ya kalau internet juga kan kita infrastrukturnya Jakarta seberapa banyak? Kata tadi 80% ya. Nah sisanya seperti apa? Nanti bagaimana tarifnya? Apakah sama dengan tarif yang kita yang sudah punya internet itu? Atau gratis? Kalau gratis berarti ada subsidi. Nah hal itu yang kalau subsidi boleh tidak mensubsidi? Bagaimana mengklasifikasi kayak listrik itu? Ini regulasi ya? Iya, maksud regulasi nanti kan ke kebijakan. Uangnya, regulasinya. Ya, nanti di DPRD DKI kan yang paling besar masih PDIP ya? Atau sudah PKS? PKS. Oh, PKS. Nah itu kan juga perlu diperhatikan supaya tidak terganjal Ya. di peraturannya, itu saja. Oke, kalau untuk RW, dana RW? Ya RW itu kan memang untuk penyelesaian masalahnya RW betul, daripada RT 11 pusing kita. Ya di tempat saya ada 14 RT gitu, jadi RW-nya ada 5.
ya memang RW-nya lalu, terutama untuk misalnya bansos-bansos gitu, atau untuk hal-hal lain, atau untuk membina gizi. Ini kan juga banyak sekali program yang sudah berjalan, tapi itu akan dilebur karena ada badan gizi sekarang kan, yang tentu akan masuk ke tempat-tempat yang di Pak Sus tadi sampaikan. Baik, silakan Pak Sus. Baik ya, inilah keunggulan dari pasangan Ridho karena Pak Ridwan Kamil pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, ya setidak-tidaknya sudah punya pengalaman yang Jawa Barat itu penduduknya 5 kali Jakarta, tapi anggarannya hanya 37 triliun. Nah, sementara Jakarta dengan penduduk 1/5-nya Jawa Barat dengan anggaran sekarang yang diketok ini 85,1 triliun. Nah, jadi nanti begini Pak Agus. Pertama jelas Pak Ridwan Kamil kan bersedia ke Jakarta karena memang juga permintaan Pak Prabowo ya. Yang gambarnya kemarin juga ada ya. Nanti sudah ada gambarnya juga untuk menunjukkan bahwa mereka memang beliau ini tentu dengan adanya nanti inline dari pemerintah pusat, maka dukungan anggaran pemerintah pusat mudah-mudahan tentu akan lebih mudah. Satu ya. Nah, yang kedua, nanti prinsip kami tadi dalam membangunkan ada desentralisasi dan ada kolaborasi. Nah, dalam konteks kolaborasi ini nanti dana-dana itu tidak mesti dari APBD. Ya, dari PAD. PAD-nya sendiri sebenarnya Jakarta mestinya dari informasi yang saya sudah terima dari para pegawai-pegawai yang sudah pensiun itu sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Nah, itu dari sisi berarti meningkatkan sumber PAD. Nah, yang kedua, kami tentu dengan kolaborasi akan memanfaatkan dana-dana CSR. Dana CSR ini sebetulnya dari perusahaan-perusahaan itu bisa kita arahkan untuk misalnya pengentasan kemiskinan atau dalam konteks lingkungan misalnya kita akan menanam 3 juta pohon, mungkin mereka bisa kita libatkan. Nah, yang ketiga, ini Pak, tapi jangan nanti menaikkan pajak daerah. Tentu, ya, nah, itu pasti nanti akan ditentang. Ya, bahkan nanti begini, kita modelnya insentif, Pak. Insentif misalnya. Pak, pertanyaan bagus. Pajak mau naikin nggak Pak? Ya tentu kita kan kalau itu kan sangat-sangat fleksibel ya. Malah bisa diturunkan juga mungkin. Nggak janji, jawabannya nggak janji gitu ya. Jadi IMB-nya dan sebagai PBB kan zaman Ahok itu turun terus naik lagi gitu sekarang. Ya, jadi nanti yang ketiga Pak, ini kan ada juga dana yang sebetulnya potensinya besar di Jakarta yaitu dana zakat ya. Nah, Basnas ini ya ini bisa kita kolaborasi juga dalam konteks tadi mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang akan kita coba dengan kolaborasi ini akhirnya potensi dana tidak semata-mata dari PAD yang kita pungut tapi ada potensi-potensi lain. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Saya mau dengar dulu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan